Ludisia. Bayangan saya dengan kata Ludisia itu kayak nama cewek ya. Tapi ternyata cowok-cowok nggak sangar. Tapi tampilannya oke, cuma musiknya yang katanya sangar ya. Selamat datang di Oke Made. Ya, ini saya ucapkan selamat dulu sebelumnya karena Ludisia sudah lolos sebagai wakil Indonesia karena di ajang bergengsi WOA gitu ya, Weekend Open Air. Nah, boleh diperkenalkan dulu personelnya nggak? Walaupun wajahnya sudah nggak asing, tapi ini kan formasinya bisa berbeda di Ludisia. Silakan. Halo, saya Chris dari Ludisia di bagian vokal. Halo, saya Gung Sinchan, bagian gitar. Ini. Saya Nyoman Monot di drum. Saya Faizal, additional gitar. Oke, ini kalau boleh tahu bagaimana perasaan kalian setelah kemarin ketika dinyatakan, oh ternyata Ludisia yang berhasil mewakili Indonesia di ajang WOA itu seperti apa? Nggak nyangka sih. Maksudku perasaan nggak nyangkanya mengalahkan perasaan senangnya. Jadi kayak kita gitu. Tapi pada waktu itu memang ada feeling nggak bakal lolos bagaimana? Kalau dibilang feeling menang banget kayaknya nggak, karena kita lihat juga kandidat yang lainnya tuh memang sadis-sadis dari segi musiknya, dari segi mereka memadukan etnik-etnik budaya-budaya daerah mereka masing-masing. Kita fight sih 50-50 sih. 50-50 Ya, antara kita nggak yang kayak kayaknya kalah nih, nggak juga sih. nggak Kita- pesimis nggak, tapi nggak. terlalu optimis banget Nggak juga gitu Nggak. ya. 50-50. Ini kalau boleh tahu bisa diceritakan, mungkin masing-masing bisa menambahkan proses perjalanannya sampai ada di ajang ini seperti apa gitu. Proses Karena dari ini kan pendaftaran. saya juga dengar kabarnya, wow teman-teman pada posting ini, wah Ludisia dari Bali keren ini. Nah orang jadi banyak yang tahu yang mana sih ajang apa sih? Nah kan banyak orang bertanya gitu. Kalau dari ajang ini sebenarnya awalnya kita nggak ada niatan untuk daftar gitu, karena kita tahu di Indonesia banyak banget band-band keren, apalagi di dunia musik metal, musik keras di Indonesia tuh banyak banget band keren. Cuma saat itu ada beberapa teman yang emang directly untuk ikut dong gitu kayak gitu. Tapi kita namanya band baru, ya pasti apa kita ada yang kita kan nggak tahu cara penjuriannya apa. Iya. Apa ada orang yang mau vote kita atau ada yang mau gimana caranya untuk Ada lolos sistem vote ya? Nggak tahu, kita emang Oh, benar-benar memang nggak tahu, makanya tahu sama sekali. Nggak makanya ngerti di ya? awalnya kenapa kita nggak pengen, bukan yang nggak pengen, karena kita nggak daftar awalnya emang kita nggak tahu caranya, karena kita Belum pengen ya Belum pengen. betul kayak gitu sih Oke. kurang lebih. Dan akhirnya kita coba masukin, terus awal-awal mencari 50 besar, kita juga hampir yang terakhir ya terakhir kita Itu total berapa peserta? dari berapa Chan? 387 termasuk kita. 387 disaring menjadi 50 orang. 50, 15 baru hanya 5 lima. gitu. Itu berapa lama proses waktu itu? Cepet kali. Hanya sebulan. Kurang dari sebulan. Dari pendaftaran, dari Iya, mulai registrasi semua. dari ikut start pertama tuh. Oh iya, sebulan. Kalau nggak sebulan 4 minggu. Jangan bilang 5 minggu ya, 1 minggunya ngambil dari mana nanti gitu. Itu ketika kalian memutuskan untuk oke, kita ikut, hal pertama terlintas di pikiran kalian mau ngapain nih gitu? Apa? Beda-beda sih. Kalau aku emang masih flat aja. Ya udah, registrasi gini nggak bayar juga gitu. Udah ikut aja gitu. Iya, belum iya. kebayang gitu ya? Emang nggak kebayang kalau kita lihat daftar band yang 50 besar, itu nama-nama band besar tuh banyak banget. Jadi kita waktu di 50 aja masih nggak bakal lolos deh nih gitu. Nggak. Tapi begitu masuk 50 kita mulai ada harapan nih gitu. Iya, serius ya kan, dari 380 nyari 50, begitu kita ada di 50-nya, wah, ada kayak ini chance nih untuk masuk gitu. Tapi yang kalian bayangkan pada waktu itu soal ajang WO itu apa? Kebetulan ini udah yang yang kita sekarang yang keempat, karena itu udah 3 kali. Jadi kita tahu ini ajang emang kompetisi untuk mewakilkan Indonesia jadi kita lolosnya di sini bakal battle lagi dengan band-band dunia gitu. Jadi di sana baru nanti ada pemenang 1 2 3 4 5-nya gitu. Tapi artinya walaupun misalnya belum tentu, jangan bilang belum tentu.
walaupun artinya harus diadu lagi di sana, tapi sudah bisa mewakili Indonesia itu udah satu pride tersendiri kan. Oh iya, kita masuk finalnya udah seneng sebenarnya. Nggak nyangka kita bisa bakal masuk final yang di Indonesia aja, kita nggak nyangka. Tapi yang kalian waktu itu persiapkan, boleh tahu persiapan untuk final kemarin apa gitu? Karena kan seperti yang Chris bilang tadi bahwa banyak band-band besar, banyak yang bagus. Tentu berpikir dong, nggak mungkin kita datang ke sana dengan tangan kosong, nggak ngapa-ngapain. Apa yang kalian lakukan waktu itu biar setidaknya ada usaha lah gitu? Oh, for information juga kita cuma punya waktu itu mempersiapkan untuk final tuh cuma 3 hari. Jadi kita baru rilis album kita kemarin 1 Mei kemarin. Terus kita pengen rencananya ada mini tour ya masih daerah Bali aja. Terus kita ada di 3 kota kemarin. Dan informasi yang masuk itu waktu kita ada di Pinhead Gianyar. Jadi waktu di Gianyar notif Instagram mulai masuk banyak, saya kira orang yang storyin waktu kita main. Betul. Ternyata kita masuk final. Nah, kita Minggu masih ada panggung, Senin kita istirahat, Selasa, Rabu, Kamis itu 3 hari doang kita punya waktu untuk konser. Berpikir yang mau ngapain gitu. Semua sampai recording. Untuk sampai semuanya Ya full. karena kan harus ada unsur Balinya. Betul. Ya, jadi yang kerja Kayak lagi yang gitu. kerja keras banget mereka bertiga. Karena saya waktu itu ada handling lagi 2 band. Tour. Jadi kita bagi tugas kayak gitu. Aku handle orang ini, kalian berpikir lah tuh. Jadi kan kita punya dari Minggu Senin mereka berpikir banget. Iya. Senin udah eksekusi. Jadi mereka udah mulai recording isian kecaknya, mulai recording isian unsur-unsur Balinya. Tapi karena 3 hari itu emang kita benar-benar press banget untuk rekaman dan latihan. Kita sempat sekali ya latihan 2 jam ya sebelum kita berangkat, cuma latihan 2 jam. Di 2 Bandung kita jam sebelum berangkat masih sempat latihan. iya kita Latihannya ya di pas manggung kita ini itu kalau untuk lagunya kita sudah ini, tapi kan kita butuh ada koreo Memantapkan. segala macam. Memantapnya itu cuma punya 2 jam sebelum flight. Nah itu peran masing-masing ini seperti apa yang dibilang Chris tadi. Mungkin kan karena harus ngitungin soal aransemennya, koreonya, terus Ya. kemudian kostumnya, pembagian tugasnya seperti apa? Kalau Shinchan emang di bagian produksi, dari dia audio segala macam memang dia. Terus dia juga banyak relasi untuk pengisian vokal, ada dalang segala macam, semua relasinya dari dia. Terus kalau untuk pengisian etnik Balinya semua ada di Monot karena dia juga salah satu pengajar Iya. di dunia musik tradisional Bali. Terus juga dia banyak banget punya relasi untuk untuk kostumnya. Kebetulan kita dikasih support juga dari Pengangge Art dan Semeton Barong Munggu. Nah, itu mereka ngasih kita kostum yang kemarin ditonton di final. Dan kita nggak sempat fitting di Bali. Jadi semua kostum itu kita flat langsung bawa ke Jakarta. Tapi untung-untungan ya, cocok nggak cocoknya di sana berarti. Iya, kita pikirnya di sana aja. Dan untungnya yang ngasih support ya bawahnya lebih. Iya, itu kita bawa 3 set. Kita dikasih 3 set. Jadi kita bisa milih yang mana kita pengen mau. Itu luar biasa banget buat support teman-teman. Mungkin teman-teman yang sana nonton, thank you very much. Jadi terus juga untuk beberapa produksi juga si Monot yang ngambil gitu. Jadi emang mereka emang kerja keras banget sampai bangun pagi tidur pagi mereka. Mungkin boleh diceritakan apakah Monot atau kemudian Gong Shinchan atau Faisal mungkin bisa menambahkan juga untuk konsep musiknya yang terbayang di pikiran kalian apa pada waktu itu? Karena ini kan nanti akan dibawa ke internasional gitu. Tentu kan nggak sama barangkali dengan ya kayak festival metal di Bali misalnya segitu, mungkin akan beda gitu loh. mungkin lebih mempertegas mengentalkan unsur Balinya sih. Iya. Mungkin kemarin kita pas intro kemarin kita buat aransemen itu kan tidak ada nari mungkin. Iya. Di sini mungkin kita mencoba menari biar lebih kental. Cuman ya kita masih mikirin sih ini si Monot mungkin Mang Monot mungkin ada dia nanti ide-ide tertentu. Belum keluar masih mumet. Mungkin ngurus visa segala macam. Ini silakan ada ide sekarang. Ya, Gak bisa ngomong apa. tapi kira-kira kalau yang kemarin itu, Mang, kalau ketika menang lolos final kemarin itu, kalau ditanya apanya gitu yang membuat Bali itu dilirik oleh juri dibandingkan dengan tadi katanya band dari Kalimantan juga bagus, dari Aceh juga katanya keren. Tuh. Dari Medan. Dari Bali Kalau apa yang menurut saya sih kayaknya dari penampilan, penampilan kostum. Kayaknya kita lebih paling beda ya di antara band-band lain. Tapi kalau menurut
kalau dari segi teknik ya sama aja sih semuanya. Berarti lihat penampilan juga berarti gitu ya? Penampilan, pastinya penampilan sama matching antara budayanya ke musik metalnya. Artinya ini bukan hanya sekedar dinilai skill bermusiknya, tapi juga ada bagaimana match dengan budaya Iya. lokal itu gitu ya? Kalau saya sih ngerasanya gitu. Tapi kalau pengalaman kalian kemarin ketika ikut final itu, ngerasa nggak, saya nggak tahu di sana sistemnya, ada komentar dari juri nggak yang mengomentari penampilan kalian atau gimana? Nah, itu yang surprise-nya. Jadi dewan juri yang internasional di update. Oh, ini juri 1, ini juri 2 dari Jerman. Ya. Tapi juri lokalnya sengaja tidak diupdate karena mereka ingin lihat, mereka juga nggak nilai tentang kekompakan kita doang, gimana kita, kita bocorin juga. Jadi sistem di sana tuh kita dikasih dengan alat kita sebanyak itu, kita cuma dikasih waktu 10 menit untuk set. 10 menit. Seberapa banyak alat boleh, cuma dikasih Tidak boleh 10 bawa kru, tidak boleh bawa teknisi. Jadi ini Hanya benar-benar berempat? Iya. Langsung. Jadi ini benar-benar simulasi gimana nanti kita ada di panggung Wacken nanti gitu. Terus yang kedua, kita juga harus dandan karena kita menggunakan baju itu. Terus yang ketiga, kita juga membawa properti seperti barong dan kotak-kotak. Terus apa namanya? Box, terus kita bungkus itu emang harus kita semua ngerjain. Teknisi di sana cuma misalkan saya butuh jack, saya butuh kabel nih gitu doang aja. Hanya itu aja, persiapan lain sendiri semua gitu. Semua harus sendiri. Ngerasa. Tapi mereka emang crew stage-nya emang profesional banget. Saya butuh line ini, jadi nggak apa itu nggak ada itu. Langsung pat langsung kepasang ini. Oh, kita butuh ini, sek hidup, oke colok udah hidup. Ya cek line, tek gitar nggak boleh lebih daripada itu. Jadi kita tinggal lihat sinyal aja, nggak ada yang wah gitu. Karena di sana ada waktunya, kelihatan di depan. Ya ada timer digital Dan timer. begitu naik panggung udah langsung dihitung waktu gitu Kalau betul. Ya. misalnya kalau berubah gitu. Master Chef itu ada waktunya ya. Kalau ada misalnya overtime, langsung close, dia langsung ditutup, ini mixernya sudah mati. Oh gitu. Terus yang pertama tuh karena kita pressure, mereka lihat gimana kita under pressure. Terus yang surprise-nya sih mereka ngelihat bagaimana kita di luar saat kita main atau manggung, gimana kita ketemu orang, bagaimana kita caranya untuk menjajali sesuatu. Dan kerennya kita nggak terlalu mikirin oh ini orang hebat nih, ini orang kita kenal baru, kasih CD, kita kasih CD. Jadi itu jadi Nilai salah plus satu ya. nilai plus buat mereka gitu. Karena kenapa? Karena dari bocoran mereka sendiri pun dia bilang di Wacken kamu bakal seperti itu juga. Kamu nggak tahu itu yang nonton kamu siapa. Orang yang datengin kamu ke belakang panggung tuh mungkin juga CEO-nya Hellfest mungkin. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Bisa aja produser Iya rekaman. betul. Beda apa juga agency mungkin kan kita nggak ada tahu, makanya mereka juga ngelihat kita orang ini bisa membaur, nggak sekedar yang oh ini si ini. Artinya Kita dinilai bukan hanya di panggung tapi juga Di luar. latar di luar panggung kalian juga dilihat gitu. dilihat ternyata setelah kita menang baru Baru tahu. diumumin. Oh berarti diam-diam dikepoin gitu ya boleh dan sebelumnya. Iya, karena Itu jurinya lewat medsos. Oh enggak, langsung Langsung di sana. Oh. di tempat tuh. Jadi juri yang 3 lokal nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang ngikutin kalian cara satu juri ya bisa jadi. Iya bisa jadi. Sound engineer-nya kalau nggak salah jadi juri ya. Iya. Oh. Sound engineer-nya itu jadi juri. Ternyata yang kita Oke, banyak ada request. banyak samaran berarti Iya gitu. iya kita banyak request segala macam itu. Jangan kan kita sampai panitia pun Nggak ada yang tahu. Panitia nggak ada yang tahu. Jadi juri tuh Iya. masuk ke backstage tuh dia diusir. Ngapain di sini? Ya. Oke. Ada salah satu juri dari orang media nggak boleh masuk ke dalam kan, ya diusir. Jadi kaget dia, padahal dia pengen lihat kita apakah kita setelah manggung tuh evaluasi. Iya. Kamu salah sih tadi yang ininya. Bagian ininya kurang kompak yang kayak mereka. Padahal si juri yang itu tuh pengen tahu yang itu ada evaluasi nggak habis manggung. Dia pengen lihat itu tapi dia nggak bisa ke backstage karena diusirin. Tapi dia juga nggak ngeluarin kartu asnya. Aku ini juri loh, enggak. Ya. Jadi biarkan natural Iya aja. natural seperti banget, itu ya. benar-benar natural. Kita abis kita diumum menang, terus kita sama para pengurus ada rapat kecil lagi. Ya di sana kita baru bongkar. Wah aku nih dewan juri, gila aku diusir. Ada nggak setelah pengumuman itu, ya kan selalu ada biasanya pro kontra, positif negatif. Ada nggak komentar-komentar yang mungkin nggak miring banget, tapi barangkali yang mempertanyakan, kok Ludisha sih? Ini padahal begini-begitu. Artinya ya, ada nggak yang meremehkan atau mungkin memberi komen yang kurang mengenakan bagi kalian setelah kemenangan itu? Nah, entah itu- di sana, entah di medsos. atau Nah apa. itu jadi nilai
lagi kita nggak tahu, untung banget. Waktu kita live itu langsung disiarin di webnya Jarum Coklat itu, kita emang viewernya emang komennya support semua. Sampai 1.000 berapa kita? 1.200. Sampai 1.200 kayak kalau nggak salah. Ya, karena kita Ya, nggak karena lihat nggak tahu itu. sebanyak Nah, itu pun dari panitia yang ngabarin, karena kita nggak mungkin live nonton sendiri. Terus akhirnya mereka bilang saat kalian perform tuh komennya positif semua gitu. Termasuk dari pesaing-pesaing kalian pun oke gitu ya. Oh, pesaing kami bahkan kita beberapa udah kenal gitu, jadi kayak reunian aja gitu. Kayak reunian Ya jadinya. kayak itu kompetisinya ada rasa kayak contohnya Undergard lah. Dia bawa apa namanya? Kuda lumping, dia bawa gini, dia debus segala macam. Kita Sampai juga segitu ya, dia Sunda ya. mereka emang bawa Sundanese death metal mereka. Makanya mereka ada debusnya juga. Anjir, mereka bawa gini. Kalau Ludisia lebih ke arah mana musik? Nah, kita metal aja kita. Metal aja nggak nyebut spesifiknya nggak apa. lebih Karena kita arahnya. emang belum berani, Belum berani kan, ya, menyatakan. di beberapa lagu emang di satu lagu juga ada 3 genre, mungkin ada hardcore-nya, ada new metalnya, terus ada death-nya, ada dia suka banget main apa jenis permainan. Mungkin karena bandnya baru kan, Iya. jadi kita mencari maunya kemarin kalau nggak ikut ini, Ya. mungkin kita masih apa namanya istilahnya labil lah, mau Labil. buatnya gimana. Ini Nah, latar belakangnya beda-beda memang sebelumnya Iya. alirannya kan. ini kan dia brutal, kalau nggak salah ya brutal death metal ya. Jadi nanti mungkin next abis dari Jerman atau apa kita buat diperbaiki lah. Diperbaiki lagi. Perbaiki gitu. maunya kemana sih gitu loh. Jadi biar nggak kemana-mana. Kemana-mana Ya, musiknya ini- gitu ya. Lucu juga. Jadi dulu kita waktu pertama kali 2020 kita coba-coba buat single, ada satu lagu yang judulnya Betria, kita sebar ke teman-teman. Bahkan komennya kayak, "Ih, apaan sih depannya hardcore terus kamu nyanyinya new metal kayak gitu." Terus belakangnya tiba-tiba progresif terus keras gitu, terus balik lagi gini. Mereka tuh resah gitu. Ya. Tapi di keresahan mereka tuh gimana? Anjir, kita di notice nih. Kita bikin lagi yang lebih aneh gitu. Jadi buat apa kita buat band baru, ternyata di Sama aja dengan band lain di nanti ring ya. kita di circle kita sendiri aja masih ada yang sama gitu. Oke. Makanya kita pikirnya kita coba buat yang beda. dah. Dan ini kesempatan kalian untuk menunjukkan itu nanti kan itu. Iya, betul sekali. Dan apalagi kalau musik kita tuh, wah ini musik kayak ini, itu saya Udah berpikir gak suka sih nggak sebenarnya. suka. Berarti biar ya. Justru saya marah, kenapa sih kita disamain sama band ini? Berarti kalau Ludisia ya Ludisia gitu ya. Ya, maunya saya sebetulnya. Kayak ini kayak itu bingung. Mungkin akan menuju ke sana maksudnya. Akan. Biar gimana nanti biar nggak mau ya. Memang gitu ya. Tapi susah lah masa kayak lu disia banget tuh. Belum. Nanti lah. Berapa tahun ke depan mungkin lah. Siapa tahu kan selanjutnya. Tapi kalau apa saja yang sudah kalian persiapkan untuk berangkat ke Jerman nanti? Itu ajangnya bulan Juli ya? Bukan, Agustus awal. Agustus. Berarti masih ada spare 2 bulan yang kurang lebih Ya, ya? 1 bulan untuk ngurus visa dan lain-lain. Ada workshop juga. Ya, kita kebetulan dari Jarum Coklatnya juga kita dikasih beberapa workshop. Kita sebenarnya basic workshopnya kita yang ngolah di sini. Nanti ada mentornya yang Iya. bakal mentor kita dari Bandung, mungkin kita dari Zoom segala macam. Habis itu dia bakal sesekali mungkin berangkat ke sini. Mungkin sebelum kita berangkat juga kita bakal bikin showcase. Mungkin juga kita masih bingung sih showcase kalau jadi ya, semoga teman-teman, semoga doanya kalau ini jadi, mungkin kita bikinnya solo manggung gitu, gimana kita perform nanti di Wacken. Jadi dari intro, choreo segala Ya, kayak macam. prototipe-nya nanti Iya, yang akan bawa ke sana. dan Simulasi ya. dan aku pengennya yang aku undang malah kayak teman-teman individual terus media gitu. Ya. Jadi nggak yang buka untuk umum konser gitu, enggak. Tapi untuk mendapatkan feedback itu tadi. Iya, betul mempersiapkan sekali. Jadi aku pengen Jerman itu. ngundang malah orang yang benar-benar ngerti. Ya contoh ringannya perform kita tadi itu gimana gitu biar ada feedbacknya. Nggak sekedar yang keren gitu. Oh keren, aku suka. Ya. Nah, bukan cuma gitu. Gini Iya. juga kita kan di sini kan wakili Bali tuh Iya. kita pingin dapat ide-ide dari teman-teman band yang lainnya kan supportnya luar biasa. Saya sih merasa perlu sih untuk misalnya support band-band metal yang ada di Bali. Bagaimana sih apalagi ada showcase gitu kita undang mungkin kan bisa Semoga jadi bisa ngasih ide,
bisa ngasih apa, kenapa ini kurang, karena kita kemenangan ini kalau kemarin ini kemenangan bersama Iya. Bali, bukan menang kita aja. Enggak. Karena kan provinsi kita wakili, Iya. bukan Bahkan- mewakili band bahkan sendiri gitu. Indonesia juga ya. Sekarang Indonesia Indonesia ini akan di belakang kita, ayo seperti nonton bola sekarang. Iya. Kalau misalnya kita kalah telak ya udah. Kenapa, Chris? Nggak, nanti juga setelah kalau jadi itu Iya. ya showcase di Bali itu kita juga di Bandung bakal ada final workshop juga sih. Jadi langsung di depan mentornya, langsung di depan tim production segala macam. Itu benar-benar final. Artinya sebelum untuk kita berangkat. penampilan nanti itu bukan hanya sekedar oke kamu menang kamu berangkat nggak, tapi benar-benar dikonsep dipersiapkan sedemikian Dimatangkan rupa, lagi, dimatangkan banget. Seperti kontingen lah jatuhnya. Ya betul. Seperti atlet jadinya itu. Ya benar Ada kita kayak atlet. visinya yang ada. kayak gitu jadinya. Jadinya. Makanya agak beban kemarin kan 5 besar itu kita Betul. beban sekali sebenarnya. Iya. Kecuali tidak ada perwakilannya kata perwakilan Bali dia Medan apa segala macam Ya itu. cuma misalnya Cuma menang misalnya, ini anggaplah- karena pakai nama perwakilan Bali. Sekarang Iya. mewakili Indonesia gitu Ya, ya. makanya kemarin tuh 5 besar ini benar-benar ini banget kita beban sekali Ya. kita. Karena banyak yang ada yang ayo dong menang dong gitu. Ada yang wise dia bilang udah nggak apa-apa dah 5 besar dah nggak masalah. Mau cari apa lagi gitu loh. Ya. Cuman Yang penting liburan. ya, cuman kan namanya kayak anggaplah sepak bola kita Betul. bertarung di sana. Pasti pingin menang dong. Ya. Nggak mungkin dah pingin ayo kalahin dirimu sendiri, Nggak nggak usah mungkin. karena mungkin itu. Sekecil apapun tetap ada keinginan itu ya. Kita terus kita konsentrasi di sana. Bahkan setelah juara 1 itu yang kita dapat anggaplah kita dapat menang mewakili itu. Setelah itu kita ada lagi nggak sempat mandi pun Makan ya enggak? makan aja enggak. Habis ada menang begitu kita dipanggil. Udah ini kamu udah mewakili Naruh halatnya. Iya, Enggak, jadi kalau yang teman-teman yang di rumah yang perhatiin sosmednya Ludisia, begitu kita menang kita nggak update apa gitu, bukan kita lagi selebrasi, bukan, karena kita cuma lagi euforia nih, wah menang nih, tiba-tiba pikir begitu. alatnya ditaruh dulu karena kan hotel kebetulan Betul. dekat, baru alatnya gitu, kita mau lele ya, ditelepon lagi sama LO-nya, sudah ditunggu sama bapak, kebetulan semua ini ya orang-orang kayak Atap Productionnya juga Jurinya ada. juri Jurinya. Atap Semua Production ada. semua ada di sana gitu. Jadi kita meeting lagi nih, nah aku kira selebrasi, ternyata kita baru duduk masih euforia, udah dikasih beban baru gitu. Bukan baru. Selamat kamu buat nama Indonesia, ini harus kayak gini langsung gitu, maksudnya nggak ada yang kamu nih sebenarnya bentar lagi gini, enggak, langsung gini loh gitu, langsung lurus langsung. Nah, untuk persiapan ke Jerman itu nanti, kalian pakai tim nggak untuk mensupport? Ada yang kalian membentuk tim, bukan tim sukses ya, tapi kayak misalnya orang-orang yang kalian ajak untuk membantu, mempersiapkan atau memikirkan, atau siapa tahu barangkali misalnya salah satunya apakah, ya nggak tahu apakah misalnya audiensi ke pejabat, minta dukungan atau apa dan segala macam. Oh nggak tahu nih, Sinchan kalau bagian itu. Kita audiensi ke pejabat sih kita sudah nyoba kemarin ke istilahnya ke pemerintah provinsi. Kita udah buat surat ke sana. Mungkin dapat dukungan apa. Kita perlu juga karena di sini kan bukan band kita ini. Betul. Ini kan untuk Bali, Bali, apalagi apa, Indonesia Indonesia. gitu loh. Jadi minimal kita kan enggak pernah juga ke Eropa segala macam. Kayak gimana di sana kita perlu juga support segala macam. Apalagi membawa nama Bali dan apalagi bukan band metal cuman main gitu pakai baju kaos hitam enggak. Nah, Kita pakai bawa kebudayaan Bali. kebudayaan pak ini barong lah, ini mungkin nanti mau bawa apa lagi ini cenceng apa segala pokoknya memberitakan bahwa ini loh ada Bali gitu. Artinya akan lebih spesial lagi dari final kemarin. Harus ya, itulah dibilang kemarin abis manggung itu langsung kita nggak sempat mandi, kita diomongin ini loh Indonesia. Kamu sekarang mewakilnya bukan Bali lagi, kamu Indonesia. Tolong dong gini. Jadi kayak sepak bola. Berarti bisa Kamu harus jadi menang, kamu harus kemungkinan menang, nanti kamu harus- akan ada selain budaya Bali mungkin ada masuk budaya apa juga barangkali. Enggak. Tetap Bali. Kita Kalau kita sih tetap Bali. Bukan gitu. bukan gitu maksudnya. Dari pihak Jarum segala macam tuh sudah mempercayakan kita bahwa kita bakal dari Bali dan membawa budaya Bali kemarin untuk final, dan mereka tuh lebih mempercayakannya ya udah kamu tegasin Artinya lagi, diberi lebih kebebasan gitu. Ini karakter Indonesia ya ini gitu ya. Iya, bahkan mereka supportnya kayak gitu, kamu lebih baliin lagi aja gitu.
karena kamu perwakilan dari Indonesia gitu. Jadi nggak mungkin si Mbak Karin juga bilang nggak mungkin kan nanti kita suruh kamu ada Sundanya segala macam. Harus Karena kita nggak dicampur ngerti. banget, malah jadi nggak aneh malah ya, gitu ya. Kalau dari tim yang kemarin itu yang meeting semua bakal support 100% apa yang kita lakukan itu. Nah, kita keluar dulu dari WOE ya. Sekarang Ludisianya sendiri, gimana ceritanya terbentuk kalian? Karena tadi katanya kalian dalam tanda kutip korban pandemi gitu loh. Band Kalau pandemi. nggak pandemi, mungkin nggak ada Ludisian tuh gimana, Pres? Nih si Sinchan kan emang dia punya studio. Iya. Jadi emang kita adalah klien-klien dia di studio. Kalau mau studio murah dekati yang punya. Itu triknya ya. Biar dapat diskon. Akhirnya ada yang Oke. repotin gitu akhirnya. Aku punya materi nih. Isi gitu. Isi gitu. Jadi band gitu. Awalnya nggak band lagi, kita emang YouTubean doang. Sebenarnya ya ini cuman ini aja kok apa namanya, karena pandemi kan waktu itu ya udahlah buat yuk gitu. Jadi kayak buat yuk gitu aja. Dan memang nggak kepikiran bakal bikin karya, bikin ikut festival belum kebayang Kalau deh waktu festivalnya belum, kalau karya pastilah kita. Pasti. Karena di studio kan emang kita bikin materi lagu bukan cover. Kan cover. Jadi ya buat aja lah band gitu. Gitu ya sih Cuma sebenarnya nggak belum ada tahu istilah. mau diapakan, yang penting mau buat tayang di Ya, YouTube kita gitu kan aja. kita kan musisi nggak ngerti, kadang kita sama marketing karena tentang apa, kita taunya ya main musik udah gitu aja, bermain gitu aja udah, nggak ada istilah mau ngapain nih abis ini stepnya apa, nggak sampai sih. Tapi walau baru pertama kali gabung di Ludis ya, berarti kan kalian berempat nih sebenarnya udah saling kenal dan sering ketemu di event-event musik kan sebelumnya artinya kan. Oke, kenal sama aku, Nat? Baru di Ludisia. Iya. Kita Atau ketemunya justru di studio. studio. Sinchan, baru itu. yang konektornya si Sinchan, dia kenal sama Faisal, dia kenal sama Monot, dia kenal sama saya. Oh, oke. Saya kenal Monot dari dia gitu. Ini kita kenalnya dari Sinchan semua. Berarti inisiatornya Gung Sinchan ya. Iya, karena studio. Nah, kalau ngomongin musik metal, apalagi di Bali, di Indonesia, dan seperti kita bilang tadi, ada banyak. Lalu apa yang membedakan Ludisia dengan band-band lain gitu? Ya itu musik kita resah tadi. Musik kita sih resah kalau dari aku. Kalau waktu musik yang lain ya gara-gara kita mungkin masih mencari jati diri ya. Iya. Jadi kelihatan memang agak loncat-loncat ini kemana ini genrenya. Mungkin itu malah jadi unik gitu loh. Ya itu aja sih kalau perbedaan sama yang lain. Kalau saya fontnya. Jauh Ya biar nggak sama aja jawabnya. Faisal dari tadi belum ngomong nih. Kalau Faisal gimana gitu ngeliat gabung di Ludisia ini, Faisal? Gimana ya? Pakai mic-nya, Cok. Tapi kalau masalah sisi materi sih beda. Sama sih kayak beli gunga sih. Kayak masih campur aduk, kayak masih ada genre ini, ada genre itu. Jadi kelihatan unik gitu gak sih? Artinya benar, kalian memang bergabung aja, bermusik aja, nggak terbebani ya harus begini, harus begitu, nggak itu ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi, masih ada banyak, ini kalau berbicara musik metal secara umum, masih banyak masyarakat yang secara umum bukannya anti, tapi menganggap bahwa nggak bisa terima metal, telinganya katanya nggak masuk. Pendapat kalian seperti apa gitu? Begitu, metal? Band apa tuh? Nah kan gitu, banyak orang ngatakan begitu biasa. Ekstrim namanya, ekstrim. Abang kalian gimana? Ya. Kalau dari saya pribadi sih emang di Ludisia ini udah ada beberapa part yang saya bikin untuk singalong, jadi bisa dinyanyikan gitu. Di lagu yang featuring sama Gus Cilik juga aku ada 4 kali pengulangan. Di bagian refnya udah singing gitu. Di lagu di Surf juga refnya singing. Artinya bahwa musik metal itu sebetulnya Bisa jika dikelola dan baik bisa Bisa, dinikmati oleh bisa, siapapun bisa. gitu. Tapi enggak lost gitu. Nah, misalnya. cuma image orang aja ya, asumsi orang udah kuping nggak bisa denger gitu. Namanya ya. juga ekstrim kan, ekstrim Iya. musik kan, musik yang ekstrim sama kayak olahraga ekstrim kan belum tentu olahraga ekstrim tuh disukain banyak orang. Jadi istilahnya memang kita udah tahu kok bakal apa namanya komunitas agak susah memang, tapi kita nyaman main metal itu jadi Artinya bahwa sudahlah, metal itu lebih hidup dan berkembang di komunitas yang memang benar itu ya apa adanya ya gitu artinya. Kenapa nih? memang Kalau Curang. scoop-nya Alasan nolak jawab begitu ya. scoop, kalau dibilang scoopnya di
terutama di Indonesia sih iya gitu. Tapi kalau kita lihat lagi di luar, musik metal sih udah bisa disandingkan dengan hip hop dan lain-lain untuk. Berarti ini juga salah satu mungkin bukan PR ya, bukan beban juga, tapi ini mungkin salah satu peran yang bisa Ludisia lakukan ya, membuat musik metal itu lebih bisa diterima lebih luas lagi di kita barangkali ya. Tapi Indonesia negara nomor 2 terbesar loh. Dari metal. musik metalnya. Oke. Nomor Berarti- satunya Amerika Selatan ya. Terbukti Itu terkumpul dari beberapa negara itu. yang daftar lu gimana kan lebih Ya, Indonesia di ajang yang kemarin itu juga kita terbanyak, rekor dia. dari Semua negara. tiap negara Indonesia paling banyak paling banyak pesertanya. pesertanya. Tapi kalian udah sempat mengintip nggak kira-kira lawan terberat kalian dari negara mana kurang Oh, lebih? belum semua keluar kan. Belum semua keluar ya? Semua keluar. Berarti masih ada negara lain masih ada proses juga. Masih. gitu ya? Kita yang udah lolos untuk wakil Indonesia belum dipublish. Belum dipublish juga. Emang mungkin nggak tahu ya caranya ini. Nggak, mungkin emang biar nggak terlalu diintipin gitu. Iya. Mungkin ya nggak tahu. Tapi kita pasti ngintipin. Kayak kemarin kita lihat 5. Di Ukraina ada, udah ada. Udah yang Ukraina ada. Ukraina dan kayak gitu bisa ya. Bisa. Ya siapa tahu misalnya lewat musik bisa bikin perdamaian ya. Wah, Siapa tahu bisa kan gitu. dong pasti kalau perdamaian mah pakai musik. Oke, nah ini terakhir untuk masing-masing personil mungkin bisa jawab obsesi kalian atau keinginan kalian ke depan ini mau bikin apa untuk Ludisia? Ya tentu setelah kembalinya dari ini kan salah satu bagian perjalanan awal kalian adalah ikut ajang di Jerman. Di luar itu apalagi yang ingin kalian lakukan? Pencapaiannya? Ya. Oh. Belum tahu sih. Belum tahu sih. Belum kepikiran sih. Belum ngerti. Saya di sana mikirnya ngapain kita di sana itu aja masih belum. Apalagi sesudahnya. Artinya kalian cuma berpikir udah bermain aja gitu. Ya, Artinya nggak fokus kita sekarang nih fokus. fokus kita adalah membawa nama Indonesia ini biar nggak jelek-jelek amat gitu loh, maksudnya istilahnya di sana tuh memang kita mendapatkan target bukan sih Ya, kita kan ada dikasih sih target 5 besar sama apa ya, ya yang tim kita lah. tim kita kemarin mintanya sih kalau bisa Mintanya masuk 5 besar karena besar dunia. yang si Don't For Life kemarin masuk 13 besar ya. 13 besar dia. Jadi Yang tahun lalu ya 13 besar. Don't For Life tahun lalu apa 2 tahun lalu? Tapi 2 artinya tahun lalu kayak kalau yang Indonesia terakhir ini sempat taring masuk ya. 13 besar gitu ya. Ya, jadi mereka nge-push biar kita bisa masuk di 5 besar sih. Itu dia sudah Sudah konsentrasi penuh. Apalagi habis itu kan lega sekali kita. Ya, Berarti kasih lah step kita by lega step dulu. ya, satu-satu dulu ya. Oke. Ya. Karena emang harus all out banget sih untuk besok. Ya, kita sama-sama doakan ya untuk Ludisia, mungkin juga teman-teman yang suka musik, terus kemudian penonton Oke Made dan semuanya yang menggemari musik, kita sama-sama doakan Ludisia bisa lancar dan target 5 besar itu kita doakan tercapai. Amin. Ini bukan membebani, tetapi kita kan doa yang positif kan, siapa tahu berhasil. Oke, ya demikian tadi obrolan dengan Ludisia. Kita tunggu kabar baik dari mereka setelah ini. Dan kalau yang masih penasaran, boleh kepoin mereka di medsosnya tentang musiknya seperti apa. Dan mari kita sama-sama support, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi benar membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terbesar untuk musik metal. Jadi metal gitu ya. Asik. Oke, sekian dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.